Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pendapatan desa setelah adanya revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Karena pembahasan kita kali ini salah satu amanat dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentunya kita akan membahas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, dalam Undang-Undang 3 Tahun 2024 yang kita lihat tadi ada mengatur terkait dengan pendapatan desa, yang mana ada disampaikan di pasal 72-nya. Mulai dari ayat 1 ada dikatakan pendapatan desa itu bersumber dari huruf A, pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang huruf B, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikutnya di huruf C yaitu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Yang huruf D, alokasi dana desa atau biasa kita singkat yaitu ADD dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Yang huruf E, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Nah, dari beberapa pendapatan yang disampaikan di pasal 72 ayat 1 tadi, kita akan bahas beberapanya, yang mana kita ketahui ada diamanatkan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu dari APBN. Nah, maksudnya pendapatan desa itu bersumber dari APBN itu ada disampaikan masih di pasal 72 pada ayat 2-nya. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Berikutnya di ayat 3 itu bagi hasil pajak daerah, di mana bagi hasil pajak daerah itu paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah. Berikutnya, untuk alokasi dana desa atau ADD itu juga paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, di ayat 5 ini adalah penegasan terkait ADD-nya, di mana besaran 10% dari dana alokasi umum itu diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Nah, dari apa yang kita lihat mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 itu ada beberapa informasi terkait pendapatan desa, di mana pendapatan desa yang bersumber dari APBN itu adalah dana desa. Selanjutnya, untuk bagi hasil pajak retribusi daerah itu paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerahnya. Berikutnya, untuk ADD itu juga 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang telah diterima oleh kabupaten atau kota, di mana ADD serta bagi hasil pajak yang kita sampaikan tadi yaitu 10% adalah batas paling sedikit, lebih boleh kurang jangan. Berikutnya ada juga penegasan yang terbaru di ayat 5-nya, bahwa 10% dari dana alokasi umum yang diterima kabupaten atau kota itu nantinya akan diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, kepada rekening desa, yang mana bisa kita artikan bahwa nantinya penghasilan tetap itu tidak lagi dari rekening daerah ke rekening desa, tapi dia langsung
dari rekening pemerintah pusat kepada rekening desa dengan memotong 10% dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Nah, yang mempunyai sanksi apabila pemerintah daerah, kabupaten, atau kota tidak menganggarkan batas paling sedikit yang disampaikan tadi, yaitu 10% hanya pada ADD. Jadi, jika pemerintah daerah, kabupaten, atau kota menganggarkan untuk bagi hasil pajak retribusi walaupun diamanatkan di pasal 72 tadi paling sedikit 10%, namun dianggarkan kurang dari 10%, maka nantinya tidak akan ada sanksi kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota tersebut. Berbeda dengan alokasi dana desa, di mana jika penganggarannya itu kurang dari paling sedikit 10% yang kita lihat tadi, maka ada sanksinya, yaitu sebagaimana yang disampaikan di pasal 72 ayat 7-nya. Nantinya kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang mana mengamanatkan paling sedikit 10%, nantinya pemerintah pusat dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi umum yang seharusnya disalurkan ke desa. Jadi nantinya pemerintah daerah yang menganggarkan kurang dari paling sedikit 10% untuk ADD akan ditunda penyalurannya ke rekening kas umum daerahnya sebesar selisih kekurangan dari paling sedikit 10% tadi. Misalkan kekurangannya 2 miliar, maka nantinya pemerintah daerah itu sebesar 2 miliar akan ditunda penyalurannya dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerahnya sampai dengan ADD-nya itu dirubah sesuai dengan amanat yang disampaikan di pasal 72 tadi, yaitu paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan bagi hasil. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan pendapatan desa berdasarkan perubahan revisi dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.